Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatul syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Sungguh kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita renungkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahlul khair, pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insyaallah kita semua pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para alim ulama yang saya hormati, saya muliakan, sekaligus ucapan terima kasih kepada Bapak Baharudin, tokoh masyarakat yang baru kita katanya baru kenal nih. Semoga kenalan kita berlanjut Pak Haji. Barakallahu fikum. Bapak Haji Syamsul, Bapak Haji Syahrul mewakili anak cucu Mahmudin, pewakaf tanah Masjid Babur Rahman, ketua dan pengurus Majelis Ta'lim Darul Ilmi wa Zikri, sesepuh orang tua guru kita semua, Bapak Haji Zamzami, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Ramali, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Juga jamaah sekalian, Bapak Ibu pecinta ilmu perindu surga, mari kita berselawat kepada Nabi, karena kita ingin bersama dengan beliau. Anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mari kita berselawat, tumbuhkan dalam hati kita kecintaan yang dalam. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan banyak terima kasih
atas kesempatan yang diberikan malam hari ini. Masya Allah, BKM memberikan tema kepada saya, Maulid, momentum memperbaiki diri dan menebar rahmat. Tema ini singkat tapi kajiannya panjang. Insya Allah jam 12 selesai. Tapi DKM bilang, Ustaz, tak usahlah panjang-panjang, ceramah itu singkat, tepat, memikat, manfaat, pulang bawa. Jadi kita tidak keluar daripada tema. Insya Allah 1 jam sudah lebih dari cukup. Insya Allah. Figur Rasulullah tentu kita sudah sangat paham, uswatun hasanah. Ayat itu dibaca berulang-ulang, khususnya di momentum Maulid ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surat Al-Ahzab ayat nomor 21. Satu lagi Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah ya Muhammad engkau diutus kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kita ringkas keutamaan Rasul adalah 3 sebagai fundamen kita berislam. Bahwa Rasulullah yang pertama ahli tauhid, tauhid yang tidak bisa dibeli, dan jalan itulah yang membuat kita selamat ketika mentauhidkan Allah. Maka saat kita berzikir, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tancapkan ke dalam hati kita agar itulah ucapan terakhir saat kita berpulang ke rahmatullah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang akhir ucapannya kalimat tauhid la ilaha illallah, masuk surga. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Tapi jangan mimpi, yang penting nanti bisa mengucapkan kalimat itu. Ingat, seseorang bisa wafat di atas kebiasaan baiknya, tapi seseorang juga bisa wafat di atas kebiasaan buruknya. Jadi kalau kita banyak berzikir, itu membiasakan dalam kebaikan. Sepenggal hadis berikut ini menjadi penguat bagi kita. Inna rajula la ya'malu zaman at-tawil bi'amalin ahli jannah summa yuhtamu lahu amaluhu bi'amalin ahli nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Fulan bin fulan ini melakukan perbuatan bodoh, iseng-iseng bermaksiat. Saat itulah maut merenggutnya, dia wafat dengan gelar su'ul khotimah. Padahal sebelumnya amalnya luar biasa. Inilah urusan tauhid yang harus kita jaga. Nabi diberikan tawaran untuk bergantian menyembah Tuhan. Nabi mengatakan apa? Sekiranya kalian mampu memberikan bulan dan matahari di tanganku, niscaya tidak akan kutinggalkan dakwah ini. Itulah dakwah tauhid. Khalas, ringkasnya itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah adalah ahli ibadah, tak sak lagi, tak punya dosa, tapi sholat malamnya hampir semalam suntuk. Sehingga Aisyah bertanya pada beliau, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Tak ada dosa bagi dirimu, tapi sholat malammu hampir semalam suntuk hingga kakimu bengkak-bengkak. Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau kita ingin dikatakan bersyukur, pastikan kita ahli tahajud, baru dikatakan sebagai ahli syukur. Alhamdulillah, kalau Nabi kakinya bengkak-bengkak, saya yakin di sini pun banyak yang kakinya bengkak. Kenapa bengkaknya, Pak?
Kalau bengkak kaki tak masalah, yang jadi problem bengkak mata. Kalau mata bengkak berarti banyak tidur. Nabi kasih surat cinta untuk kita renungkan. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafaru biha min khotoyahu. Tidak ada satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Zain Al-Fakir bertanya pada Bapak Ibu sekalian, pecinta Ibnu Firdaus surga, pilih mana? Badan sakit, dosa diampuni. Badan sehat, dosa bertambah. Ibu-ibu, pilih mana bu? Badan sakit, dosa diampuni, atau badan sehat, dosa bertambah? Gimana jawabannya Pak? Dan apa jawabannya Dan kira-kira Dan? Banyak yang menjawab biarlah badan sehat asal dosa diampuni. Itu idealnya maunya ya. Itu ada syaratnya, yaitu ketika kita sehat maksimalkan ibadah kita, sehingga saat kita sakit pun tetap dapat pahala. Jangan mimpi badan sakit dosa diampuni kalau ketika sehat tidak beribadah kepada Allah. Sekaranglah kita ambil momennya untuk memperbaiki diri dengan mengambil keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majelis saya sering bertanya pada ibu-ibu itu, coba ibu-ibu buktikan rasa syukurnya. Bangun tidurku terus apa bu? Bangun tidurku terus berdoa, bukan mandi. Sebab kita dikasih kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu rasa syukur tuh dikasih kehidupan. Padahal kita tak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat terakhir ayat 34. Ini ringkasnya. Ini baru muqaddimah. Yang ketiga, Rasulullah ahli akhlak. Kalau bicara akhlak Nabi tak ada bandingan. Dicederai, disakiti, tidak pernah membalas. Maka kalau bicara akhlak Nabi, langsung kita dapat ayatnya itu. Quran surat 3 Ali Imran ayat di nomor 159. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi tanfadhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya Muhammad, berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut. Sekiranya engkau berlaku keras, niscaya mereka akan lari menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka. Mintakanlah ampunan untuk mereka. Bermusyawarahlah dalam hal itu. Kemudian bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Apa yang buat kita tidak terpana dengan ayat ini? Ini praktek langsung dari Rasulullah. Pertama, lembutkan hati. Kemudian maafkan orang.
sekalipun kita dizolimi. Saya lihat di sini wajah-wajah pemaaf semua Pak Haji. Saya tahu sebabnya mengapa mudah memaafkan orang. Karena ingat sesair, bahkan sebaik pantun berikut ini. Bu, mau dengar pantunnya? Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal Bu? Saya ini ustaznya Mak Pak Haji. Kalau sempat ke Tangerang, mampirlah ke Masjid Al-Azam. Saya ada jadwal di sana. Ustaznya Mak begini, kalau tak disapa tidur ya. Masya Allah. Jadi maafkanlah kesalahan orang. Itu akhlak yang luar biasa. Agar lebih kuat kita memaafkan orang, ingat surat cinta Allah yang satu ini, karena ini penting dalam kehidupan kita. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan jahat atau keburukan adalah perlakuan yang setimpal. Memang boleh kita membalas kezaliman seseorang. Namun jika orang menzalimimu kemudian engkau memaafkan orang itu, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka pada perbuatan zalim. Boleh membalas orang tapi setimpal. Mungkinkah membalas dengan setimpal? Kata orang Betawi, ente jual, gue beli. Kalau kata orang beli itu apa Pak Haji? Kasihlah saya bawa nanti ke Jakarta kalimat itu. Kalau orang Betawi bilang kan, ente jual, gue beli. Kalau kata orang beli itu apa? Pak Hamzah nanti di-share ke saya ya. Pak Samrul, share ke saya nanti kalimatnya ya. Pertanyaannya sebelum kita luaskan, mohon maaf nih, perbaiki diri kita dengan cara memaafkan. Memaafkan orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Pak Haji, Bu, memaafkan orang yang menyakiti kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Kenapa bilang susah? Kan pahalanya besar. Sudah tahu ayatnya pula. Itu baru Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat nomor 40. Satu lagi Allah perintahkan, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, seru orang kepada yang ma'ruf, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi tak ada untungnya kita membalas kezaliman orang, karena akan muncul kezaliman baru. Namanya membalas pasti lebih. Tak mungkin membalas setimpal, sebab ujungnya melampiaskan. Saya lihat di sini pemaaf semuanya Pak Haji ya. Kalau sudah pemaaf, nikmat hidup ini. Naik derajat. Apa derajatnya? Ahli takwa. Wa afina 'anil nas. Bukankah gelar itu yang ingin kita raih? Orang takwa pasti hidupnya bahagia di akhirat, menempati surga. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Jadi kalau kita masih susah memaafkan orang, tak bisa kita genggam gelar takwa. Saya ulangi kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Memaafkan orang yang menzalimi kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Ini pertanyaan pertama kali ya dari Ustadz ya. Mungkin Ustadz yang lain belum pernah bertanya begini kayaknya. Jawabannya apa? Insya Allah mudah. Amin ya Rabbal. Itulah bicara diantaranya petikan mulianya akhlak Rasul. Panjang kalau kita ingin buka contoh-contohnya. Saat beliau disakiti, zolimi, di Taif, dilempari batu berdarah-darah, dan sejumlah perilaku buruk dari kafir Quraisy waktu itu. Sekarang kita masuk, perbaikan diri kita. Kita mesti lebih baik. Saya ingin menyentuh
Bapak Ibu sekalian, dengan syair seorang sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Jadi ini harus kita jadikan motivasi dalam hidup. Beliau mengatakan, "Waladat qaumuka ya bani Adam bakiyan, wan nasu haulaka yatakuna surura." Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kita sudah merasakan saat anak lahir, yang sudah punya cucu lahir, kemudian tetangga lahiran, bayi lahir, pasti menangis karena hidup. Orang-orang di sekitarnya tertawa bahagia. Kalaupun ada air mata yang mengalir saat itu, pasti air mata bahagia, bukan air mata duka. Indahnya di penutup syair tersebut, fa'amal li yaumika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sedangkan engkau tertawa bahagia, engkau genggam gelar husnul khotimah. Izin bertanya Bapak Ibu, sudah atau belum kita? Sudah atau belum Pak? Belum lah, kita masih hidup. Tapi ketika orang-orang soleh itu mendahului kita, terasa betul kehilangan. Betul kata Bang Haji, kalau sudah tiada, lanjutkanlah syairnya tuh. Kalau sudah tiada, baru terasa. Terasa apa Bu? Kehilangan karena sangat berharga bagi kehidupan kita. Ingat kita orang-orang soleh itu. Sebut saja kita ingat orang soleh itu. Di antaranya kita ingat pesan seorang Syekh Ali Jabir. Misal, banyak orang soleh itu. Maka orang Indonesia punya peribahasa yang sederhana tapi dalam maknanya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia wafat meninggalkan, jangan bilang utang, tapi meninggalkan nama baik gitu ya. Orang barat bilang apa? Do your best, do right now. Jadilah orang baik. Semoga kita semua termasuk ahlul khair, orang baik. Amin ya rabbal alamin. Supaya nanti bisa bersama Rasulullah di mana? Di surganya Allah. Anta ma'a man ahbabta. Maka buktikan kita sebagai umatnya untuk menebar rahmat dalam kehidupan. Jadikan identitas diri kita betul-betul seorang muslim. Siapa itu? Adalah mereka yang Allah sebutkan di Quran pada surat Al-Fath, surat 48 ayat terakhir 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini ayat kita kupas tidak kurang dari 1 jam, tapi harus kita ringkas supaya waktunya tepat. Asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Artinya kerasnya benar, prinsip, tidak ragu mengatakan lakum dinukum waliyadin. Saya sampaikan di berbagai majelis, kita harus jadi orang baik, tapi ada rambu-rambunya dalam urusan berdoa. Kalau yang berpulang itu non muslim, itu tandanya dia orang kafir. Tak boleh kita mendoakan ampunan untuknya. Maka hati-hati kalau nulis WA. Dilarang oleh Allah Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 113. Tak boleh kita mendoakan orang kafir yang berpulang ke rahmatullah. Tak boleh. Haram hukumnya, alias berdosa kita. Jadi yang kita doakan siapa? Keluarganya masih hidup. Jadi kalau nulis WA yang tepat, menyampaikan ungkapan bela sungkawa, semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, ketabahan dan hidayah. Begitu. Jangan kita bilang semoga dia mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Tuhannya siapa dia?
Itu namanya lakum dinukum waliyadin. Kalau ini ringkasnya panjang perlu dikupas. Yang kedua, ruhamau bainahum. Harus ada kasih sayang di antara orang beriman. Bertemu kita sekarang Pak Haji di sini, semoga pertemuan kita sampai di surga nanti. Amin. Saya tulis dalam sebuah syair atau pantun kata orang Belinyu, komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Hafal Pak? Pengen hafal? Klik Anwar Zufri, subscribe channelnya. Insya Allah ya. Nah, begitu. Ruhamau bainahum, kasih sayang di antara kita. Kemari tak terasa jauh Pak Haji. Dari Tangerang kemari tak terasa jauh. Serius. Dari Tangerang ke Belinyu, perjalanannya mudah dilancarkan, ya kan? Karena kita sudah bertemu. Ayo kita ambil hikmah maulidah, insya Allah. Baik, jadi itu yang kedua, ruhamau bainahum. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat dia ruku dan sujud kepada Allah. Ambil surat cinta Allah yang satu ini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah menyebutkan, akulah Rabb Tuhan kalian, hanya aku saja yang wajib kalian sembah. Bagaimana caranya? Sholat untuk mengingatku. Kan begitu. Insya Allah kalau sholat kita baik, benar, itu pasti memberikan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan dan moral kita. Alhamdulillah. Panjang ya bicara tentang sholat ya, itu di event Isra Mi'raj ya. Tapi yang penting sholat kita jadikan sebagai cara mendapatkan solusi. Orang bijak mengatakan, perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Kelas. Kemudian yang keempat, iya betul, fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya itu cari ridhonya Allah. Maka ketika kita beramal harus ikhlas. Setan segala cara menggelincirkan kita agar kita lepas keikhlasannya. Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat nomor 39. Maka Allah berikan cara untuk kita agar mengalahkan iblis. Itu pengakuan iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, dialah orang-orang yang ikhlas. Saya lihat malam ini wajah-wajah ikhlas juga di sini. Amin ya robbal alamin. Masih enak gak duduknya? Bisa 1 jam lagi? Kata Pak Haji kepanjangan ya. Masya Allah. Taib, semoga ikhlas kita terjaga. Sebab beramal itu paling berat itu katanya ikhlas. Sebab ikhlas 2 hambatannya. Dipuji melambung tinggi, muncullah riak dan sum'ah. Dicela dia kecewa. Amalnya bisa habis tak bernilai, terbang bagaikan debu. Masya Allah. Padahal hidup ini sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Masing-masing orang dikasih cara untuk mendapatkan karunia. Allah berikan rezeki. Maka ingat ayat yang satu ini, agar kita betul-betul cari ridhonya Allah. Jangan jatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan dengan tangan kita sendiri. Itu titipan yang kita kejar ridhonya Allah. Quran surat 2 Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah, dan jangan kau jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Berbuat baiklah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Anugerah Allah hendaknya kita gunakan untuk cari ridha Allah, bukan untuk kita gunakan semau kita foya-foya. Tapi anehnya masih ada yang mengatakan kalimat ini, muda kaya raya, tua foya-foya, mati
Apa itu kalimatnya Pak? Muda kaya raya, tua foya-foya, mati tersiksa. Mestinya bersyukur pada Allah kan? Masya Allah. Pertemuan kita juga nih karena qadar Allah, bersyukur bisa jumpa. Memang hidup ini sudah diatur Allah. Benerlah kata Rasulullah dalam hadis Tirmidzi. Betul. Rasul mengatakan, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan untuknya 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, rizkinya. Saya tulislah dalam syair atau pantun berikut ini. Hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti seolah tiada henti, namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini walaupun belum datang secangkir kopi. Apa itu maknanya ya Pak? Saya ulangi biar nggak lupa ya. Hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti seolah tiada henti, namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini walaupun belum datang secangkir. Ini bukan request intermezzo aja nih Pak Haji. Berarti yang kita cari ridha Allah ya. Alhamdulillah, masya Allah. Walaupun tak dapat kopi tak apalah, asal besok dibawain ikan tenggiri. Baik. Kemudian pesan yang terakhir di identitas umat Rasulullah itu adalah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada bekas-bekas tanda sujud di wajahnya. Maka rahmatan lil alamin harus kita buktikan dengan perbaiki ibadah kita, akhlak kita. Saya sampaikan 5 wasiat Nabi untuk kita renungkan. Ini cara kita menebar kebaikan, rahmat lil alamin. Insya Allah 5 wasiat Nabi ini. Pertama, la tusyrik billah wa in kutilta aw hurikta. Jangan kau sekutukan Allah sekalipun engkau dibunuh atau engkau dibakar. Hati-hati jangan sampai terjerumus pada jurang kemusyrikan. Karena sebab ini banyak diakibatkan karena kemiskinan. Betul tidak? Kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir karena kemiskinan seorang menjadi kufur. Dia tanggalkan imannya, dia lepaskan jubah imannya. Karena apa? Remah-remah dunia. Kalau dulu 3 hal orang hancur. Orang hancur dulu karena apa? Pertama, harta. 2, tahta. 3, wanita. Sekarang 4 Pak. Pertama, harta. 2, tahta. 3, wanita. 4, pria. Berapa banyak saudara kita muslimah itu murtad karena tergoda oleh pria. Ini bahaya ini. Rahmat Allah luas, tapi syaratnya harus mentauhidkan Allah, harus selamat akidahnya. Allah ingatkan di Quran surat Al-Maidah surat yang ke-572. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Hati-hati. Nomor 1, rahmat akidah, tauhid harus selamat. Ini yang paling utama. Kelas. Yang kedua pesan Nabi, wala tatrukana salatan maktubatan muta'ammidan fa idza man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan
sholat fardu 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa meninggalkan sholat fardu 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapat jaminan atau perlindungan dari Allah. Hati-hati urusan sholat. Alhamdulillah Masjid Babur Rahman yang megah ini, insya Allah jamaahnya memakmurkan masjid ini, amin. Jamaah subuhnya 10 saf, alhamdulillah. Kan untuk kita semua, betapa luar biasa kalau kita memakmurkan masjid. Karena Nabi mengatakan itulah salah satu cara untuk memberangus benih-benih kemunafikan. Inna athqala salatin alal munafikina salatil isya'i wa salatil fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, mereka tak mau lagi enggan menghadiri salat isya dan salat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam 2 waktu tersebut, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak. Begitu masuk masjid langsung dipuji gitu oleh Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat taubat, membersihkan diri. Jadi bersyukur Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita maulidan, insya Allah pulang dari masjid dosa kita dibersihkan, amin ya rabbal alamin. Langkah kita dari rumah menuju masjid satu demi satu gugur dosa. Masuk masjid mohon ampun, keluar masjid dosa bersih, sampai rumah masih bersih ya, alhamdulillah. Sebab semakin soleh, amin Allahumma amin. 2, urusan sholat ini panjang kalau dikupas nih, jangan sampai kita tinggalkan. Nah khusus untuk mak-mak nih ibu-ibu, bu, kalau para suami anak laki-laki kita sholat di masjid, buat ibu sholatnya di mana? Di rumah. Tapi kalau di sini ada kuliah subuh, elok nian tetap ke masjid. Masya Allah, dapat pula kesempatan kan? Sholat Isra 2 rakaat nilai seperti haji dan umroh, sempurna, masya Allah. Buat ibu-ibu ya, yang penting apa? Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha qilalah udkhulil jannah min ayil abwabi jannati syi'ti. Ketika seorang wanita, seorang istri telah melakukan 4 hal. Pertama, dia menjaga sholatnya yang 5 waktu. Kedua, puasa di bulan Ramadan. 3, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. 4, taat pada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Bu, sholatnya bagaimana? Tepat waktu. Jangan sampai ada yang mengatakan begini, Ustadz, alhamdulillah kami menjaga wudhu. Ketika azan asar berkumandang, dia bilang, alhamdulillah wudhuku belum batal, sebab zuhurnya 2:30. Tidak ya bu? Alhamdulillah. Itu istri soleh semua itu Pak. Karena di sini tadi ada yang tidak hadir di majelis taklim Darul Ilmiah, saya kasih lagi syair biar dapat juga. Jadi gampang negur istri Pak. Istri solehah itu kalau dia mengucapkan syair atau pantun berikut ini. Saya ulang di sini, ini penting ini. Kalau istri solehah Pak, dia menginspirasi kita. Dia katakan pada suaminya, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, uang belanja kurang, tidak masalah. Bu, bisa ngomong gitu nggak sama suaminya? Coba ulangi. Afwan jamaah sekalian, pernah nggak istri antum ngomong begitu sama antum? Pernah Pak? Kalau istri bilang gitu Pak, kasih syair juga sama dia. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi, tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Saya riwayat Anwar Sufri.
Mana kopinya belum datang juga. Habis gulanya. Apa habis kopinya? Nggak usah dipikirin, dibuktiin aja. Baik, ini intermezzo aja Pak, serius intermezzo aja. Nanti kalau datang kopi airnya nambah itu soalnya. Alas, nasihat yang keberapa? Yang ketiga. Tadi pertama urusan apa? Tauhid, jangan sampai menyekutukan Allah. 2, sholat jangan sampai ditinggalkan. Yang ketiga, buat kita semua ini. Kalau ingat orang tua kita sedih Pak Haji ya. Sedih kita ingat orang tua kita. Dulu kita kurang taat, kurang berbakti. Maka Nabi mengingatkan untuk kita semua. Karena apapun keadaannya, kita tetap anak bagi orang tua kita. Wala ta'uqanna walidaika wa in amaraka an tahruja min ahlika wa malika. Hadis Bukhari. Jangan sekali-kali kau durhaka pada orang tuamu, sekalipun kau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Sedih ingat orang tua kita, ya Allah, dulu kita kurang berbakti. Habiskah kesempatannya? Masih ada, karena kita masih bernafas. Jadilah kita anak-anak yang soleh, permata hati bagi orang tua kita. Anak-anak kita meneruskan yang kita lakukan karena mencontoh kita. Lakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Sedekah atas nama orang tua kita, mendoakan orang tua kita, menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya. Apalagi orang tua kita masih ada kakak adik, keponakan kita, Masya Allah, atau kawan-kawannya yang soleh itu, sambung silaturahmi itu, mengalirkan pahala untuk orang tua kita. Tak mampulah kita membalas jasa orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan pada kalian untuk hanya menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian berlaku ihsanlah kepada orang tua. Berbakti pada orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kita mohon pada Allah dengan doa yang tak asing lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kelas yang ketiga. Yang keempat, khusus fitnah zaman hari ini, yang tadi Pak Haji sudah menyinggung kondisi zaman hari ini begitu berat. Media sosial itu bisa menjadi bumerang, tapi bisa menjadi alat untuk kita menjelaskan kepada mereka, hati-hati, salah gaul, salah gaul, terjerumus, akibatnya apa? Rusak generasi, luluh lantak generasi. Nabi mengingatkan, wala tashrabana hamran fa innahu ra'sun kula fahisyah. Jangan kau minum minuman keras, karena itulah yang menyebabkan timbulnya perbuatan keji. Bagaimana bisa rahmatan lil alamin kalau generasinya rusak? Hati-hati minuman keras hari ini, PR besar bagi kita ini. Khamar dimaknai narkotika, sabu-sabu dan sejenisnya. Pendek kata, penyakit yang bisa menghancurkan anak-anak kita. Perhatikan. Maka Allah berikan peringatan keras tuh. Yang satu ini, sebab karena salah berteman. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat di nomor 28. Rusak gara-gara salah pilih teman. Jadi sekarang kita berteman karena Allah. Insya Allah saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Amin Allahumma amin. Wasiat yang kelima dari Rasulullah. Ini Pak Syarul udah kasih kode sama saya, Ustaz cukuplah 5 wasiat aja. Yang kelima ini bahan renungan untuk kita semua. Hati-hati. Nabi mengatakan, iyyakum wal maksiyata fa inna bil maksiyati khalasuhtullah. Jauhi olehmu berbuat maksiat, karena Allah akan turun dengan kemurkaan.
Kalau Allah sudah turun dengan kemurkaannya, mau bilang apa kita? Rusak diri kita. Dan memang banyak perkara yang terjadi di dunia ini disebabkan ulah tangan manusia sendiri. Ayatnya banyak, sehingga diperlihatkan pada kita berbagai musibah yang terjadi. Walaupun sisi lain musibah itu penghapus dosa bagi siapa? Bagi yang taat. Saat dia mengalami derita, dia tetap beribadah. Tapi secara umum musibah yang dimaksud yang tidak kita inginkan, kehancuran, murkanya Allah. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia sendiri. Maka Allah berikan pada dia peringatan. Yang kita dulu sering dengar nasihatnya Ki Haji Zainuddin MZ, itu baru persekot. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Di dunia itu baru persekot tuh. Kontannya nanti di akhirat lebih berat siksanya. Maka Allah beri peringatan supaya kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Yang menakutkan sedang maksiat. Tadi itu yang pernah saya sampaikan di awal tadi kan? Sedang maksiat nyawa dicabut, itu yang menakutkan. Ingat masa lalu. Ingin kita torehkan nama baik, menebar kebaikan, maka perhatikan yang 5 wasiat Rasul untuk kita hindari. Larangan itu bisa menghancurkan kehidupan. Jamaah sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, mudah-mudahan ya asbab kita jadikan momen maulid ini, kita bisa memperbaiki diri kita. Karena tak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Punya khilaf, punya salah, tapi punya kesempatan untuk kita meraih ampunan. Maka kita bertobat pada Allah. Kita tutup dengan istighfar ya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sekali lagi, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Tidak ada kata terlambat kecuali kita bertaubat. Seperti syair saya berikut ini, hidup di dunia sangatlah singkat, jangan sampai kita terlambat. Sekaranglah waktunya untuk bertaubat, jangan tunggu hingga sekarat. Kiamat kita tak tahu kapan, tapi sekarang itu yang paling dekat. Semoga surat cinta Allah lewat pesan-pesan yang kita ulas malam hari ini, surat cinta Rasul juga demikian, menyadarkan diri kita harus jadi ahlul khair, harus jadi orang baik, agar kita bisa menempati tempat terindah bersama dengan orang-orang soleh kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jika pisau lukai jari, banyak obat menghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Insyaallah kita jumpa di lain waktu dan gelombang yang belum pasti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.